semua negara ada, cuma ada di Indonesia. Sejarah versi Nahdlatul Ulama pada tahun 48, Bung Karno memanggil pendiri NU Kiai Wahab, dipanggil untuk bisa menyelenggarakan kumpulan para tokoh Indonesia yang dirasa oleh Bung Karno agak bertentangan satu dengan yang lain. Bung Karno kepingin merukunkan pemimpin di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana caranya? Lalu Kiai Wahab mengatakan diadakan silaturahim. Ketika ada kata-kata silaturahim itu, Bung Karno mengatakan, wah, dan niku ya ini puji-puji penonton. Sing diane mau roto aneh. Karena minta yang aneh, maka Kiai Wahab mengatakan halal bihalal. Kalau ada kata halal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin al-muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidzah, wabil khusus Al-Karim Kiai Ahmad Habibullah, Kiai Haji Hamzah, dan para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi penghormatan kami kepada beliau. Takmir masjid yang lama maupun yang baru, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat pandemi COVID-19 kita masih bisa melakukan halal bihalal, walaupun secara sederhana ini adalah satu karunia yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah kehadiran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, singkat saja karena kebetulan waktunya sangat mepet dengan maghrib. Pertama, saya tunjukkan sejarah halal bihalal. Halal bihalal di negara lain tidak ada, Arab Saudi tidak ada, semua negara tidak ada, cuma ada di Indonesia. Sejarah versi Nahdlatul Ulama pada tahun 48, Bung Karno memanggil pendiri NU Kiai Wahab, dipanggil untuk bisa menyelenggarakan kumpulan para tokoh Indonesia yang dirasa oleh Bung Karno agak bertentangan satu dengan yang lain. Bung Karno kepingin merukunkan pemimpin di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana caranya? Lalu Kiai Wahab mengatakan diadakan silaturahim. Ketika ada kata-kata silaturahim itu, Bung Karno mengatakan, wah, dan niku ya ini puji-puji penonton. Sing diane mau roto aneh. Karena minta yang aneh, maka Kiai Wahab mengatakan halal bihalal. Kalau ada kata halal itu biasanya kan termasuk makanan yang dihalalkan, hal-hal yang dihalalkan. Berarti ada
tidak menghalalkan, artinya saling menghalalkan kesalahannya pada orang lain, itu maksudnya. Sehingga terjadilah halal-halal. Jadi itu dimulai tahun 48. Bung Karno yang meminta saran dari Habibullah pendiri NU, dan dikatakan silaturahmi Bung Karno masih kurang cocok. Jadi minta yang aneh. Maka halal-halal ternyata memang aneh, karena di dunia lain tidak pernah ada halal-halal. Nah, untuk yang kedua, sekarang ini kita sebenarnya sudah disuguhi apa yang harus kita lakukan saat ini. Sesudah kita menjalankan ibadah puasa, kalau puasa kita ini benar-benar ikhlas karena Allah Taala, berarti kita ini termasuk orang yang suci, fitrah. Nah, untuk menjaga fitrah ini repotnya setengah mati. Karena kadang-kadang halal-halal mesti saling maafkan, malah tidak makan. Akhirnya saling rasa-rasa. Karena begitu ketemu suguhannya gawatnya enak, mulai mesti rasanya. Waduh, mau medali nang ini si A, geledek suguhannya kalau mau ini kan ini sudah mulai fitrahnya dikurangi. Kenapa bisa begitu? Karena memang syaitan menghendaki, ya begitu Allah. Disuruh agar kita ini bisa menghapus fitrah kita ini dengan diri kita sendiri, dengan cara berbagai macam cara. Ini setan. Maka itu tadi dibacakan oleh, ini bahan yang paling istimewa, dibacakan oleh Ustaz Fakhrul Razi. Yang dibaca Ustaz Fakhrul Razi itu tahun 55 saya sudah hafal. Dan ketika saya masih muda seperti Ustaz Fakhrul Razi ini, malah di bawahnya sedikit masih kecil. Yang saya baca yang dibaca Fakhrul Razi tadi. Maka saya di sini tadi mengatakan dalam hati saya, wah aku keibahan dalam Ustaz Fakhrul Razi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wa 'afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi dibacakan oleh Ustaz Fakhrul Razi, kita harus berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita menjadi orang yang fitrah, tidak boleh diam, harus selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar fitrah kita tetap bertahan. Untuk mempertahankan kesucian itu tidak mudah. Saya sampai usia 70 tahun untuk jadi orang baik repot setengah mati. Saya dielek gampangnya setengah mati. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu muttaqin. Surga yang luas langit dan bumi adalah untuk orang yang bertakwa. Lalu dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh Ustaz Fakhrul Razi tadi, penjelasannya siapa orang yang bertakwa itu? Nah ini yang perlu kita dalami sekarang ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang selalu menginfakkan, orang yang selalu bersedekah dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kita ini dianjurkan oleh Allah SWT agar selalu bersedekah. Sekarang kita gampang bersedekah. Apa itu? Menoroi, melok-melok di rumah ini sedekah kita ini. Ya kita kalau sedekah nggak usah udik-udik macam-macam. Misalnya begini, udik-udiknya gak cinta kalau panitia duit, ini namanya udik-udik. Sedekah itu ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, malaikat itu turun bapak-bapak. Saben dina mudhun, mulai isuk sampai sore. Sing siji ndongakno wong loman, sing siji ndongakno medhit. Ini hadis sahih ini. Pelajaran sanawiyah kelas 2, sanawiyah negeri maupun swasta. Ini hadis yang dibacakan. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang loman, Allahumma atimum fikal khalafah. Ya Allah, tambahi rezeki orang-orang yang loman. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dia loman sekali. Maka yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang loman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling loman dalam kehidupan di dunia ini. Karena setiap Jumat mesti pagi itu mencari anak-anak yatim, kemudian diberi semuanya, diberi hadiah menyenangkan anak yatim. Dan tidak pernah ada kata-kata tidak atau menolak kalau dimintai sesuatu oleh siapapun Rasulullah SAW. Bahkan serban yang dipakai diminta diserahkan. Berbeda dengan yang ngomong ini dimakan. Misalnya serban saya ada yang minta ya, kaki letaknya aku duit ya itu sebenarnya pernah saya gedon bapak. Ada seorang kaya, saya diundang ke Batu, kaya betul. Jadi kalau membeli serban seperti saya ini 30 serban bisa.
Tanpa cucu dia mengatakan begini pada saya, jadi serban kamu kok api. Saya nggak ngerosok belas nek cuma tertarik. Saya nggak bilang apa-apa. Waduh sama nih saya sama tubuh 30 iso. Padahal kalau menurut ajaran Rasulullah SAW atau para sahabat yang lalu, kalau ada orang berkata baik berarti ada senang. Kalau tidak senang kayak no, mesti ngono. Saya getun deh, tidak saya berikan karena dia orang kaya. Ternyata, masya Allah, kita kurang hebat. Ternyata yang ngomong ini juga kurang hebat. Kalah dengan sahabat-sahabat yang lalu, lomannya. Jadi karena itulah maka yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang loman, orang yang selalu mengeluarkan infak baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan tidak kaya atau fakir. Maka orang yang loman didoakan oleh malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah tambahan orang yang loman. Jadi ini terus terang saja, tidak ada seorang yang loman itu jadi miskin, tidak ada. Orang yang loman pasti akan kaya. Oleh karena itulah kalau kita punya uang 100.000, jangan segan mengeluarkan uang 10.000. Kalau kita punya uang 1 juta, jangan segan mengeluarkan uang 100.000. Kalau kita punya uang 10 juta, jangan segan mengeluarkan uang 1 juta. Pasti akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sendiri yang mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadimina wal 'afina an-nas. Maka kemudian malaikat yang kedua doanya bagaimana? Mohon maaf Bapak, ini ekstrim. Jadi doanya malaikat yang kedua ini memang membahayakan. Allahumma timumsikan talaba. Apa kata doa ini? Berilah kekurangan, atau kalau dalam bahasa yang keren itu kayak orang kebangkrutan bagi orang yang medit. Orang yang medit dimohonkan pada Allah SWT agar supaya hartanya surut, berkurang, bahkan bisa terjadi bangkrut. Kalau saya sering baca ini, saya sendiri merasa ya Allah, ternyata kurang nih. Waktu saat saya di Mojokerto, saya ganti pakaian, lalu pakaian saya letakkan di jas. Kan biasa di masjid ada kotak berjalan. Nah, kotak berjalan. Maka saya tanya kepada saya lihat di saku saya ada 50, ada 100.000. Kalau ingin yang 5.000 di tas, saya bilang, ayo kan kon katen njuk di tas 5.000 bulan berarti mesti. Subhanallah, ternyata masih belum loman betul karena yang saya keluarkan cuma 50.000. Mestinya kalau menurut Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum mencapai kesempurnaan kebagusan sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu sukai. Kita suka sama 100.000, berarti yang kita keluarkan harus 100.000 karena itu yang kita sukai. Kita suka pakaian ini, yang kita berikan kepada orang yang tidak punya pakaian adalah yang kita sukai. Tapi kan biasanya pakaian bekas, akhirnya bekasan. Ya ini terjadi. Jadi bukan hanya 100.000-nya Pak. Saya kemarin diberi hadiah uang 75.000. Waduh, diberi plastik, uang baru. Lah kok diberi plastik ini lah kayak kayak blondo ya, kayak simpen-simpenan atau kayak api-apian loh ya. 75.000 anyar gres diberi plastik. Loh, lah kok diberi plastik ini kayak blondo, padahal kita ini mendapatkan uang maksudnya untuk belanja, tapi enggak disimpan kayak kenangan. Uang dibuat kenangan. Allah mengatakan kalau kamu ingin sedekah yang bagus, sedekah yang kamu senangi. Yang kamu senangi 100.000, 100.000 kamu berikan. Kalau sudah punya uang jutaan, 1 juta misalnya, punya uang 1 juta dan sebagainya. Dan samping 100.000 ada lagi persoalan. Kita kadang-kadang yang gombal, yang rotok suwe-suwe itu dimasukkan untuk belanja. Sehingga yang dibelanja itu ketika dihitung kurang ajar kemarin, baru duit rengsek kayak gini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus berani mengorbankan. Kalau kita punya uang hatta 100.000, hatta 50.000, ketika brengsek sudah tidak mungkin. Kalau diberikan orang lain mesti akan senang, mesti sengsara. Lebih baik kita buang saja kalau sudah tidak payu. Jangan takut, Allah akan memberikan satu apa itu tambahan rezekinya.
Ini nggak main-main, saya sendiri juga belajar untuk itu Bapak. Kita misalnya pergi ke suatu pasar, ada orang ngemis, kita ini bawa dompet. Lalu pengemis tahu bahwa kita ini unik dompet. Ternyata dompetnya nggak ada uang 2.000-an, 5.000-an, yang ada cuma 10.000, 150.000. Akhirnya nggak jadi. Apa jadinya? Orang miskin mesti doanya nggak enak. Kurang ajar menjodoh di dompet kayak apa-apa. Muka-muka amblek kayak. Mungkin doa itu. Jangan takut kalau kebetulan kita melihat dompet di depan kita ada pengemis, ada uang 10.000, kasihkan 10.000. Ada uang 20.000, kasihkan 20.000. Ya pasti Allah SWT akan. Dan ini saya sendiri mengalami hal itu. Ketika saya gokon-gokon pesa, katanya sing menjumul 20.000, 10.000. Sing 2.000 gak muncul beras. Nah itu kadung menjumul. Ya kita berikan saja. Pasti diganti. Apa doanya? Allahumma atimumfikan khalaqa, ya Allah, tambahan rizki orang yang loman. Jadi orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang loman. Sekarang kita punya proyek berupa menara. Ini harus segera jadi. Dari mana jadinya? Dari kita sendiri, insya Allah. Gak usah ribut-ribut, gak usah ada curiga dan sebagainya. Sebab kalau kita sedekah ada curiga, berarti tidak ikhlas dan diterima oleh Allah SWT. Ada orang kita sedekahi, lalu ada perkataan, kok gak kayak judi ya? Tidak ada artinya. Misalnya kita sedekah ternyata digunakan judi dan kita tidak tahu diterima oleh Allah SWT. Karena kita tidak tahu bahwa digunakan untuk itu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang tidak pernah mengatakan tidak. Mesti iya, ada kepentingan apapun dia. Dan ini yang ngomong saya ini, doakan saja mudah-mudahan seperti itu. Walaupun tidak sama persis, tapi ada nilai-nilai seperti itu. Kalau persis ya tidak bisa seperti Rasulullah SAW, tidak bisa seperti sahabat-sahabat yang lain, tidak bisa. Kadang-kadang nggak mikir hartanya di biodo kabeh, wis PNKB wis nggak mikir. Nah ini ikhlasnya sudah tinggi sekali. Sementara kita yang ngomong ini masih berusaha untuk mensucikan diri ikhlas. Jadi yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian yang kedua, orang yang istimewa, orang yang bertakwa itu yang masuk surga nantinya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha. Adalah orang yang suka bisa menahan marah. Orang yang akan marah bisa ditahan itu tidak gampang. Biasanya roda saya pokoknya ngomong enak berat kasar sampai mulai itu dimarahin buat setengah agak. Oleh karena itulah sampai Rasulullah mengatakan begini, mangkap wadabahu kafafahu anhu adabahu. Siapa yang melampiaskan dendamnya, mestinya si A itu salah. Tapi dengan kesalahannya, dengan omelan kita, lebih jauh omelan kita, maka kita mestinya benar, akhirnya jadi salah, dikutuk oleh Allah SWT. Karena itu kita tidak boleh melampiaskan dendam. Wal-qadimil baik. Rasulullah mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat menang setiap pertandingan, tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal-qadimil baik. Orang yang bisa menahan marah ini adalah tidak mudah. Ketika kita bertemu sekarang ini kan saling maaf-maafkan. Ya sekarang karena COVID ya kadang-kadang terjadi satu hal yang cukup kita rada kudu-guyu. Salamannya aku kegeman gini. Kan begitu ada ya. Waduh, kali anteman ini ya. Coba kita pikirkan ya. Nabi Ayub itu sakitnya setengah mati. Sakitnya lebih dari COVID-19. Anaknya banyak yang meninggal dunia, harta bendanya habis, istrinya minggat, umatnya tidak mau dekat, saking sakitnya. Nabi Ayub cuma berdoa satu kali, Rabbi inni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang paling sayang. Doanya cuma begitu, ya Allah saya sakit, ngaku terus terang. Ketika saya membaca Al-Quran, doanya Nabi Ayub itu saya pikir, kok singkat sekali doanya. Tapi ternyata dalam isinya lugas, lugu, simpel, dan ikhlas. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Kita semua kan sakit, pakai masker ini kan sakit ya.
Ya pantas kita berkata, ya Allah, saya sakit ya Allah. Sakit apa? Sakit perasaan, takut, khawatir ketularan, khawatir wah, nggak pas kamu. Saya saja mau ke sini, istri saya, anak-anak saya, Pak, master. Wah ini golongannya ikut sambat nama ya Allah. Saya sakit ya Allah. Sakit apa? Sakit takut, sakit khawatir, ya kan? Minta sama Allah, ya Allah, saya sakit ya Allah. Lugu. Kata-kata Rabbi ini masih najur wa antal murahimin. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub sembuh total. Harta bendanya terus dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah keturunan yang Nabi. Ini hanya doa seperti itu. Nah, terus bagaimana kita? Saya sendiri ketika saya membaca Quran itu, Pak. Nek warkane ya gak cukup sepisan, nek Nabi Ayub sepisan, nek awal gak ini sepisan. Gak mandi, ya berkali-kali. Maaf, setiap melihir saya baca Rabbi ini masanya juru agam muhawin. Kalau bapak-bapak tidak tahu Arabnya, cuma berkata begini, ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi Engkau adalah Zat Maha Penyayang dari semua yang paling sayang di dunia ini. Hanya begini, ya Allah, saya sakit. Kenapa bilang begitu saja kok kagak? Kok cek medite, kok cek repote, mbak muni untuk saya tiap malam. Sebelum saya ngisi ini, di lingkungannya saya sakit panas waktu bilang. Sebelum ngisi ini, saya khawatir tidak bisa mengisi di sini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala diberi, saya obati ultrabu, saya obati teh, saya curi dengan minyak kayu putih 2 tetes, terus minyak apa itu banyu anget, saya minum. Tunggu di rumah, Rabbi ini masih itu anda berhenti. Ditungan di mana? Salawat taria. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad dan khalil bil qad wa tanfa'u bil qurab wa bil wa tanabil aqaid wa huwa sallallahu doangan lagi ibil bulu wa doaiha wa abiyatil abdan wa tiwaiha wa lil absar wa diha kemerutuk dungane. Soalnya kuatir gak payu dengan sepisan itu karena memang wongnya bener. Orangnya memang kurang bagus. Saya merasa kurang. Jadi karena itu harus berkali-kali, ya Allah, mau minum saja dungo. Rabbi inni masanya dulu antum rahimin, ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya sudah, ngakui saja sakit pada Allah SWT. Lalu minta perlindungan pertolongan dari Allah SWT. Insya Allah dengan sungguh-sungguh kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Wal kadhimin al-ghaidh, orang yang bisa menahan marah. Saat dia marah, bisa menahan marah. Orang ini termasuk orang yang nanti ahli surga. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afin 'anil nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang baik itu adalah orang yang suka memaafkan dan kalau dia salah segera minta maaf. Tidak hanya orang lain yang suruh minta maaf tapi dirinya sendiri tidak minta maaf. Takmir ya, mesti minta maaf pada para jamaah, pada kalian kekurangannya. Saya kalau bulan Ramadan mesti minta maaf pada kalian ada kekurangannya. Karena memang manusia tidak lepas daripada kekurangan. Kecuali kalau kita selalu minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Orang yang bagus itu adalah orang yang mudah memaafkan dan orang yang mudah minta maaf. Sekarang ini coba kesalahan manusia banyak sekali. Media sosial ya, kan media sosial jangan diikuti bapak-bapak. Media sosial jangan diikuti. Membuat orang kacau baru ada karuan omongannya gak kena. Ini golongannya dosa kabeh. Besok-besok itu ada orang bangkrut. Suatu saat Rasulullah minta tanya kepada sahabat, tahukah kamu orang yang disebut bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya modal ya Rasulullah, tidak punya uang, utangnya banyak, itu termasuk orang bangkrut. Tapi kata Rasulullah SAW yang disebut bangkrut bukan itu. Allati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa liyasama qala wa qad hada wa darba hada ila akhir hadis. Disebut Rasulullah, yang disebut orang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya. Tetapi dia juga membawa obyokan kesalahan terhadap manusia, memfitnah, mencaci, menganiaya, mengilokno, membuli, mencuri, korupsi, ngerasani, ya, menghujat, itu termasuk kesalahan. Nah, ketika dia punya banyak pahala, tapi dia banyak menghujat teman-temannya, pahalanya diambil.
Wa in fatinat hasanatuhu. Ayo jawab saya kasih. Karena disebutkan Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana kalau sudah pahalanya, puasanya, pahala zakatnya, pahala salatnya sudah habis semuanya, terus bagaimana untuk nombori? Orang yang disalahi, misalnya saya punya salah sama Pak Cahyo, naudzubillah min dzalik, habis pahala saya. Lalu saya masih tetap usulnya Pak Cahyo. Ya Allah, Pak Farman punya salah sama saya. Terus bagaimana? Dosanya Pak Cahyo itu diserahkan ke saya. Itulah yang dinamakan orang bangkrut. Asalnya orang yang punya banyak pahala, akhirnya jadi orang bangkrut. Fatul halinnar sampai dilemparkan dalam siksa api neraka. Jadi kalau ibu-ibu sini jangan sampai ada kesalahan di antara kita. Pulang ya pulang ikhlas dengan tujuan apa adanya, kita nikmati alhamdulillah. Bagaimana tadi tujuan yang alihkan alhamdulillah. Walaupun dirunati untuk kece, tapi kita tetap harus kata-kata alhamdulillah. Saya juga begitu. Repot untuk alhamdulillah itu. Waktu saat ada orang lari-lari, Ustaz, sebentar, salaman. Jika amplop, alhamdulillah. Itu ketika belum dibuka. Tapi di rumah kan mesti dibuka ya. Dibuka kadang-kadang kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu alhamdulillah kemana? Tidak boleh. Tetap alhamdulillah. Ketika mendapatkan alhamdulillah rabbil alamin, ketika di rumah dibuka, betapapun tetap alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang selalu mengucap alhamdulillah akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecil. Yang dimaksud adalah apa itu? Perhatian seseorang kepada kita itu yang perlu kita alhamdulillah. Maka kita alhamdulillah rabbil alamin. Orang yang suka memaafkan dan orang yang suka segera minta maaf kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang orang nanti akan masuk surga adalah orang yang selalu ingat kepada Allah SWT, selalu ingat akan segala dosa-dosanya. Kita banyak dosa, terus banyak istighfar mohon ampun kepada Allah SWT. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi Ustaz Fakhruddin sampai di situ habis. Kalau dulu saya teruskan sampai wala tahinu wa taqadu antum la Allah yang mukminin semua. Ustaz Fakhruddin mungkin mikirnya waktu sehingga belum selesai sudah diselesaikan. Itu kalau sudah qiraat begitu. Dan terus saja saya mendapatkan kunci baik untuk sore hari ini dari Ustaz Fakhruddin. Itu yang saya hafal, orang yang masuk nominasi masuk surga yang pertama adalah orang yang suka sedekah, gemar sedekah, baik keadaan melarat maupun dalam keadaan kaya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa menahan marah, gak emosi. Kadang-kadang bojo ini waduh yang dicintai dibacok. Nah ini karena emosi. Maka itu al-ghadab yuzil akal. Ghadab orang-orang itu menyebabkan hilangnya akal. Akal yang sehat hampir jauh jatuh semuanya karena ghadab. Karena itu hindarkan ghadab. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Cara untuk mengobati marah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan kepada orang yang punya salah dan dia juga mau minta maaf kalau dia bersalah. Kemudian yang keempat selalu bertaubat, selalu istighfar kepada Allah SWT akan segala dosanya karena kita tidak lepas daripada dosa. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kehidupan kita jangan kita jadi orang yang bangkrut di akhirat nanti karena kita bawa pahala tapi juga banyak kesalahan terhadap sesama kita. Jangan sampai karena kesalahan sesama kita, kalau salah pada Allah astagfirullahaladzim diampuni oleh Allah SWT. Kalau salah sama kita tidak diampuni oleh Allah SWT sebelum kita minta maaf. Jadi saya punya salah, Pak Cahyo punya salah kepada saya, tidak bisa dimaafkan oleh Allah SWT sebelum Pak Cahyo minta maaf pada saya. Saya juga demikian, tidak bisa dimaafkan oleh Allah SWT kalau saya punya salah terhadap semuanya hadirin ini. Baru saya minta maaf, baru dimaafkan oleh Allah SWT. Karena itulah hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan manfaatnya bagi kita semuanya. Ada kekurangannya itu adalah kesalahan saya sendiri. Kalau ada kelebihan kebaikannya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim minal aidin al faidil maqulin kullu amin wa antum khair.
mohon maaf lahir dan batin. Demikian billahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات